Jemaat HKBP Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah pada hari ini, Sabtu 26 September 2020. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Firman Tuhan untuk kita tertulis pada kitab Mazmur 25 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposookku, dohot pangalau sikku, saya ingot maau ale Jehovah, hobar tuasi ni roham, ala ni denggan ni basah. Demikian firman Tuhan. Apa kabar Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan? Tentulah kita berharap kita dalam keadaan sehat. Tentu kita juga berharap di dalam kehidupan kita ini melakukan yang baik di dalam hidup ini. Sepanjang Tuhan memberikan kepada kita waktu, kesempatan, dan Dia memberikan kepada kita kekuatan rohnya, kita mau berbuat baik. Berbuat baik adalah kewajiban orang yang percaya. Tuhan Yesus telah memenangkan kita. Dia telah melunasi hutang-hutang kita, hutang-hutang dosa. Dan oleh karenanya kita adalah orang yang dipilih, yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia. Dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa Adam senantiasa ada di dalam kehidupan manusia. Dosa itulah yang kita warisi sampai sekarang ini. Di dalam nas kita ini, Nabi Daud rupa-rupanya sedang mengalami berbagai pencobaan. Dia mengalami berbagai kesukaran sepanjang hidupnya. Dia telah mengalami bahwa ada bahkan banyak dari pasukannya, dari orang-orang di sekitarnya yang sudah mengkhianati dia. Demikian juga dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri
bagaimana istri-istrinya diperlakukan dengan tidak sopan oleh orang lain, bahkan anaknya sendiri. Dia juga sudah melihat bahwa tidak lagi ada kasih antara anak-anaknya. Kita tahu Bapak dan Ibu bahwa Daud bukan monogami. Dia beristri lebih daripada satu. Dia menyadari semua itu, bahwa semua itu terjadi oleh karena dosa-dosanya. Dosa-dosa yang dia lakukan pada masa mudanya, itu yang dia ingat. Dan dosa itu adalah ketika dia berusaha untuk memikat dan memperistri Batseba, seorang wanita yang begitu sangat cantik, tetapi sudah bersuami. Itu tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk mengambil perempuan itu, untuk mengambil perempuan yang telah membuat dia menjadi orang yang serba salah di dalam kehidupannya, sehingga dia berusaha, sangat berusaha, dan usahanya berhasil. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin inilah renungan itu, inilah renungan itu. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi yang kita usahakan, proses berlangsungnya kegiatan itu telah bersama dengan dosa, telah bersama-sama dengan kekuatan yang lain, hasrat kita, birahi kita, keinginan sesaat kita, dan kita merasa sudah mendapatkannya dan merasa kita puas. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Oleh karena dosa, manusia semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan oleh karenanya kita perlu berbaikan dengan Tuhan. Dan dosa itulah yang membuat kita menjadi tidak lagi mengenal Allah, atau bahkan meminggirkan Allah dari kehidupan kita. Daud menyadari bahwa dia harus senantiasa menghapuskan, memohon ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa yang dia perbuat, khususnya dosa yang dia lakukan pada masa mudanya. Itu berarti dosa yang dia lakukan kemarin, tahun yang lalu, dan seterusnya. Demikian juga dengan kita. Mungkin ada dosa kita yang besar, ada sesuatu pelanggaran yang sudah kita pernah lakukan yang besar. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita ini. Karena siapakah kita sehingga kita memohon kepada Allah lalu Allah begitu saja mengampuni dosa kita? Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita yakin bahwa kasih Allah itu melebihi besarnya dosa kita, apapun, sehingga hati kita mudah-mudahan tergerak untuk melakukan kebaikan. Mari kita lakukan kebaikan bukan oleh karena kita sudah pernah melakukan dosa yang besar, tetapi mari kita lakukan kebaikan karena Yesus sudah melakukan mujizatnya yang besar. Dia mengaku kita adalah anaknya. Mari kita mengaku juga dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Saya berjanji untuk tidak lagi melakukannya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kita hanya kepada Dia, karena Allah lah sesungguhnya yang mengasihi kita. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 33, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Kudus. Kami anak-anak-Mu, orang yang berdosa datang ke hadirat-Mu, memohon kehadiran-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kami tahu kami orang berdosa, tetapi kami tahu dan kami imani lebih besar kasih setia-Mu, lebih panjang sabar-Mu daripada kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Ya Tuhan, Engkau memang telah memberikan kepada kami firman-Firman. Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk melawan iblis, melawan godaan-godaan duniawi. Tetapi Engkau tahu, kami sering kalah. Kami sering jatuh ke dalam dosa. Ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Perbaharui hidup kami. Berikan kepada kami roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu itu melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memenangkan setiap pertarungan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami mampu untuk mengalahkan si jahat, untuk memenangkan kasih setia yang berdasarkan keinginan. Ya Tuhan, tidak mungkin kami bisa menaklukkan keinginan tubuh jasmani kami ini bila Engkau tidak menyertai kami. Sertai kami Tuhan, sertai juga orang tua kami masing-masing, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Kasih setia-Mu kiranya senantiasa tercurah atas kehidupan kami. Kami berdoa mengingat keadaan negara kami, atau mengingat kota ini yang masih senantiasa dilanda virus corona. Kasihi umat-Mu Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya ini. Ingatkan kami senantiasa, supaya kami berdoa, supaya kami mengampunkan dosa-dosa kami kepada Tuhan, supaya Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepada kami, agar penyakit pandemi ini segera berlalu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai umat-Mu yang akan memulai melakukan berbagai aktivitasnya untuk sepanjang hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya selalu menyertai-Mu. Amin.